Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak ya. Baik, Ibu Rizka, sebelum belajar ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Ayo ketua kelasnya, mana? Dina Mariana, silahkan untuk memimpin doanya dulu. Ayo nak. Oke, baiklah untuk sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berguna untuk kita dan juga orang lain. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Siapa nih di kelas kalian yang tidak hadir? Nanti kalau Ibu guru manggil kalian satu persatu, silakan kalian sebutkan nama makanan apa yang kalian makan sebelum berangkat sekolah tadi. Ngerti ya anak-anak ya? Oke, Rita Liliana. Oke, ada ya. Suswanti. Ayam goreng. Ayam goreng. Nurlina. Hai Bu, roti bakar. Roti bakar. Mulyanti. Nasi goreng. Nasi goreng. Alhamdulillah hari ini datang semua ya teman-temannya ya. Nggak ada yang nggak masuk. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membangun jiwa-jiwa nasionalisme dengan cara menyanyikan lagu nasional. Kalian hafal nggak lagu apa Garuda Pancasila? Hafal nggak? Hafal Bu. Hafal. Yuk, Hafal. Ibu yakinlah kalian hafal semua ya. Ayo kita mulai nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Biasa Patriot hebat. rock. Ya anak-anak hebat semua. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, materi kita, masih ingat nggak pelajaran apa? Tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Ayo Mbak Linda. Tentang apa? Tentang Puasa. Puasa. Puasa, Bu. Ingat ya, materi tentang puasa ya. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang Asmaul Husna, dan nama dan sifat Allah yang baik dalam kebaikan hidup. Oke anak-anak, Ibu mau tanya nih sama kalian semua. Pernah nggak kalian dengar kata Asmaul Husna? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Wah, pernah, bagus. Asmaul Husna itu anak-anak ada berapa ya nak jumlahnya? Ada 99, Bu. Ada 99 Asmaul Husna. Hebat, kalian udah tahu semua ya berarti ya. Lah, supaya kelas kita itu menjadi semangat, coba kita ice breaking terlebih dahulu, bisa? Bisa. Semangat. Semangat. Luar biasa. Baik. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian Asmaul Husna. Dua, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat-sifat Allah. Nah, anak-anak, Asmaul Husna
berasal dari kata al-asma dan husna. Al-asma artinya nama-nama Allah yang artinya yang Yang baik. Maka dari itu Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna tadi berjumlah berapa anak-anak? 99, Bu. 99. Bagus. Hebat anak ibu ya. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180 tentang Asmaul Husna yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ul asma'ul husna fa'ud'uhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu bunyi Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik anak-anak, dari 99 nama Asmaul Husna, di materi kita hanya ada 4 Asmaul Husna saja yang kita bahas. Yang pertama, Al-Alim. Kedua, Al-Kabir. Yang ketiga, As-Sami. Keempat, Al-Bashir. Ya, anak-anak, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian yang pertama, Al-Alim. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 86 yang artinya yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Jadi Al-Alim artinya Allah maha mengetahui dari segala sesuatu baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak ataupun yang ghaib. Bagus. Anak-anak paham ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia biasa harus memiliki sikap yang kita teladani dari Al-Alim. Nah, banyak sekali sikap-sikap dalam meneladani Al-Alim ini. Nah, di sini Ibu kasih 4 contoh saja ya. Yang pertama, rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak berprasangka buruk dalam keadaan apapun. Ketiga, tidak merasa yang paling segalanya. Keempat, tidak menyontek dan berbuat curang. Kalian pernah nggak berbuat curang saat belajar, saat ujian? Enggak ya, harus jujur. Buka buku saat ujian, nyontek kiri kanan saat ujian. Nah, Allah Maha mengetahui. Gurunya tidak mengetahui kalian nyontek, tapi Allah yang mengetahui. Nah, baik anak-anak, sekarang yang kedua, yaitu Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah Maha teliti. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 11 yang artinya sesungguhnya Rob mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap atau keadaan diri mereka. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan Al-Kabir? Nah, Al-Kabir itu makna Allah, yakni Allah maha mengetahui segala sesuatu hingga ke detail-detailnya. Tidak ada peristiwa yang terjadi di dalam ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendetail. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Di sini ada lagi ketiga, Asmaul Husna yang ketiga apa? Yaitu As-Sami. As-Sami dalam Quran surat
Fussilat ayat 36 yang artinya, dan setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah As-Sami, zat yang maha mendengar, dan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Nah, Al-Sami itu memiliki makna yang maha mendengar. Hal ini mengandung pengertian bahwa Allah mendengar segala sesuatu, baik yang terucap maupun yang tersembunyi di dalam hati. Nah, sikap yang kita teladani dari As-Sami, ada beberapa contohnya ya nak ya. Yang pertama, selalu menjaga ucapan, karena sadar Allah akan selalu mendengar setiap kata yang selalu kita ucapkan. Kemudian, senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjaga hati dan pikiran kita. Nah, ini sikap yang kita teladani dari As-Sami. Allah Maha Mendengar. Banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan kita ya nak ya. Ibu ambil 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 saja contoh-contohnya. Nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Baik. Nah, yang keempat ada Al-Bashir. Apa Al-Bashir? Al-Bashir artinya zat yang maha melihat. Nah, maksudnya Allah maha melihat segala sesuatu. Allah bisa mampu melihat apapun yang baik, yang lahir atau yang batin, besar atau kecil, dan yang nyata atau ghaib. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak, sikap yang kita teladani dari Al-Bashir itu ada beberapa banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu ambil poinnya 3. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam bertingkah laku. Kedua, menjaga perbuatan dan tingkah laku dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketiga, menggunakan indera penglihatan untuk beribadah dan melihat yang baik-baik saja. Jangan melihat yang tidak tidak dibolehkan ya, karena indera kita hanya untuk beribadah dan melihat yang baik-baik saja. Paham ya anak-anak? Oke. Paham, Bu. Ini ada kelompok nih, kelompok diskusi. Ibu kasih kalian pertanyaan nanti. Ini Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Linda, ada Dina, ada Siti Insia. Kelompok 2 ada Alam, ada Hashim Asari, ada Bambang. Kelompok 3 ada Heldayani, Habibi, dan Subur. Kelompok 4 ada Kamelia, Mulyati Misbah, dan Nova Gustiani. Nah, dari 4 kelompok ini, kelompok 1 membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Kelompok 2 Al-Kabir, kelompok 3 Al-As-Sami, dan keempat, kelompok 4 ya, membahas tentang Al-Bashir. Ya nak ya? Nah, ya, Bu. Pertanyaannya, setiap kelompok diminta untuk 1 menyusun peta konsep tentang sifat yang dibahas. Nah, menyusun peta konsepnya gimana? Yang kedua, memberikan contoh konkret penerapan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa tadi? Ya, bisa ya, Nak ya? Oke, mana kelompoknya? Siapkan dulu, ayo. Duduknya. Oke, udah siap? Kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, Nak, kerjakan. Udah selesai belum? Sudah. Belum, Bu. Baik, kalau sudah, silakan
Dari kelompok 1, Linda Relistiani, kasihkan hasil dari diskusi kalian. Al-alim, Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu yang baik, sebelum atau sesudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang terjadi di dalam alam semesta, yang nampak ataupun yang gaib, Ibu. Bagus. Oke, kelompok 2 silakan. Ya. Kelompok 3 sudah siap, Bu. Nah, ayo kelompok 2. Kelompok 2 ya, Bu. Ya. Saya mewakili teman-teman ya tentang alfabet tadi ya, Bu ya. Ya, Al-Kabir. Ya. Bahwasannya Allah itu Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita kerjakan, Allah itu tahu. Jadi kita harus hati-hati. Itu saja, Bu, dari kelompok 2. Oke, baik. Ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, kita simpulkan dulu ya materi apa yang ada hari ini. Dari kesimpulan ini tentang Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, maka pelajaran ini kita dapatkan bahwa Allah Maha segala-galanya, seperti Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Kabir artinya Allah Maha teliti. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Dan Al-Bashir, Allah Maha melihat. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian nak untuk pelajaran hari ini nak? Senang, Bu. Senang, Bu, senang. Alhamdulillah, senang ya. Oke, paham ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Rizka hari ini ya nak ya? Paham. Paham, Bu. Untuk minggu depan ya, tugas akhir nanti anak-anak itu disuruh ibu guru untuk menyiapkan ide awal untuk membuat poster kreatif tentang salah satu sifat Allah ya nak ya, nantinya yang akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, oke.